Ibu sebagai nama yang Anda itu ya, namanya Anda. Nah, Bapak Ibu ada satu mesin yang Anda melalui perantaranya Bapak Ibu ada seseorang namanya Adi, itu A itu namanya Adi namanya. Adi punya mesin ya, karena informasi yang Bapak Ibu sudah sampaikan ya. Karena informasi yang Bapak Ibu sudah sampaikan, Adi ini beli mesin dan ingat tadi Bapak Ibu ya, jadi orang kalau sudah punya mesin dia boleh ikut jualan ya karena sudah dikasih lisensi. Terus tapi kalau nggak mau jualan nggak gimana? Ya nggak apa-apa, no problem ya karena memang ini ya tergantung kebutuhan orang ya. Kalau mau berbagi oke, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, terus katakan si A ini adalah jalur pertamanya Anda Bapak Ibu ya. Dan di situ bagi hasilnya 4 juta buat Anda ya. Ini saya ambil contoh Pak Asep Saipudin ya. Jadi yang Anda ini saya pinjam namanya Pak Asep ya Pak. Nah, misalnya si A ini cukup ini Bapak Ibu ya, cukup cepat gitu loh ya. Dia gercep, gerak cepat, sat-sat wat-wat misalnya gitu ya. Cepat gitu ya, pokoknya apa-apa tuh cepat dia jalanin. Jadi si A ini Adi misalnya jual atau memperkenalkan sama Budi ya. Mungkin karena si A ini otot berbaginya sudah sangat terlatih, mungkin ya suka sedekah, nggak pernah telat sedekah subuh misalnya gitu ya. Nah ini tinggal dia tambah sedekahnya lagi gitu ya, sedekah airnya, terus mungkin melalui perantara informasi dari Pak Adi, Pak Budi interest dan mau punya mesin ya. Dari Pak Budi punya mesin berarti Pak Adi dapat bagi hasilnya 4 juta, terus Pak Asep juga dapatnya 4 juta ya karena memang ini dari jalurnya Pak Adi gitu ya. Nah, terus Pak Adi ini punya ini Bapak Ibu ya, punya tim jalur ke bawah untuk setiap penjualan mesin di sana, Pak Asep atau Pak Asep akan mendapatkan 4 juta, Bapak Ibu ya. Jadi ini ya misalnya contoh kalau Pak Budi jual ke Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep dapat 4 juta masing-masing. Terus kalau Pak Doni beli, maka Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi masing-masing dan Pak Asep dapat 4 juta. Ya. Terus kemudian Pak Doni jual sama Pak Eko, ya maka Pak Doni, Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep semuanya masing-masing dapat 4 juta. Ya. Terus kemudian Pak Eko jual lagi ke Bu Fani misalnya ya. Dari Bu Fani beli mesin atau punya mesin, maka Pak Eko, Pak Doni, Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep ini masing-masing dapat 4 juta ya. Terus kemudian Bu Fani ini jual juga gitu ya ke Mas Gani misalnya ya, Mas Gani. Nah dari Mas Gani punya mesin, Bu Fani dapat 4 juta, Pak Eko dapat 4 juta, Pak Doni dapat 4 juta, Pak Chandra dapat 4 juta, Pak Budi dapat 4 juta, Pak Adi dapat 4 juta, Pak Asep dapat 4 juta ya. Sampai capek Bapak Ibu ngomongnya ya. Terus Mas Gani jual sama Mas Hani misalnya ya, Mbak Hani lah ya, Mbak Hani ya. Jadi dari Mbak Hani misalnya punya mesin, Mas Gani, Mbak Fani, Pak Eko, Pak Doni, Pak Chandra, Pak Budi, Pak Adi, Pak Asep masing-masing semuanya dapat 4 juta ya. Total yang dibagi ada 8. Nah, jadi kalau di jalur ini Bapak Ibu, jalur distribusi Pak Adi itu total ada penjualan 10 mesin, maka Pak Asep dapat 10 kali 4 juta ya. Sesimpel itu ya. Terus kemudian kalau jualannya 100 gimana? Ya sudah 100 kali 4 juta ya. Sangat simpel dan sederhana. Nah, ini ya Bapak Ibu perhitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi itu tadi kan kalau dari satu jalur ya. Prinsipnya sama. Jadi prinsip yang tadi sampai 8 bagi hasil itu masih diterapkan untuk kalau ada jalur-jalur yang lain selain dari jalurnya Pak Adi tadi ya. Nah ini, jadi ini saya masih pinjem namanya, oh enggak, saya kembalikan dulu namanya Pak Asep. Ini kali ini saya mau pinjem namanya Bumia ya, Bumia Ramdhani. Jadi ini nama kotaknya ini Bumia. Terus si nomor 1 ini misalnya tadi ya, ini nomor 1 ini kayak tadi Bapak Ibu ya, jalur 1 ya, jalur pertama 1 aja. Nah ini Bumia jual ke nomor 1 dapatnya 3,9 ya. Jadi tadi 4 juta itu harusnya 3,9 ya, tapi dibulatkan aja. Nah, terus kali ini Bumia jual lagi yang kedua ya. Kalau tadi kan ke bawah Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ini ke samping. Kalau nomor 2 beli mesin, maka Bumia dapat 3,9. Nomor 3 beli mesin, Bumia dapat 2 kali lipat. 2x. 2 kali yaitu 7,8 ya. Terus kemudian kalau nomor 4 beli dari nomor 1, ini tadi kayak sama yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi nomor 4 beli dari nomor 1, Anda sudah tahu jawabannya, dapatnya 3,9 baik nomor 1 atau Bumia sendiri ya.
Terus kalau nomor 2 jual sama nomor 5 gimana? Sama kayak nomor jalur pertama Bapak Ibu ya. Jalurnya 1 sama 2 ini itu namanya 1A ya. Terus kalau jalurnya yang ketiga, si nomor 3 itu namanya jalur 2A, jalur distribusi 2A, di mana si nomor 6 beli, maka Bumia dapatnya 7,8 ya, 7,8. Jadi prinsipnya kayak sama yang tadi ya, prinsipnya sama kayak tadi. Nah, ini kalau nanti rame-rame sampai 10 totalnya ya, Bapak Ibu, Bumia bisa jual mesin ke-11 tuh ya di jalur yang keempat ya. Jalur yang keempat itu bagi hasilnya 3 kali 3,9 yaitu 11,7 juta ya. Nomor 12 juga sama, Bumia dapatnya 11,7 juta. Seger banget nih kalau katanya Bu Reni Endah ya. Nah itu, ini Bu Reni dari Malang ya. Selain di sana memang dingin, ini juga seger ya. Jadi pas kombinasinya ya. Nah ini Bapak Ibu ya rame-rame total penjualannya 20, kemudian Bumia buka cabang yang kelima, jalur tim yang kelima. Nah di jalur tim kelima ini untuk setiap pembelian mesinnya Bumia dapatnya 4 poin ya. Jadi totalnya 15,6 juta untuk per mesin di sana ya. Selama poinnya masih ada. Nanti Bapak Ibu minta lagi dijelasin lebih detail oleh para pengundangnya, oke? Nah, terus kemudian kalau totalnya 50, Bumia bisa buka cabang yang ke-6 ini ya, jalur yang keberapa ini berarti yang ke-6, orang ke-51 itu bagi hasilnya 19,5 juta, orang ke-52 juga bagi hasilnya 19,5 juta, terus kemudian kalau totalnya 100 unit, Bumia bisa 101, ini disebutnya 6A Bapak Ibu ya, 6A atau 6A, ini bagi hasil per mesinnya 23,4. Nah, ini kalau jalanin seperti ini berarti Bapak Ibu sampai dengan orang 6A itu paling tidak ada berapa jalur tim Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 jalur tim ya. Tapi biasanya bisa kurang juga seperti bisa kurang dari 7 tergantung situasi dan kondisi ya, dan itu biasanya nanti melalui perantara yang namanya konsultasi. Nah, itu ya. Jadi nanti dari sini Bapak Ibu tidak sendirian, itu akan ditemani ya. Jadi kalau kita mau bilang investasi modal 50 juta, mau balik modal kapan? Nah, dari sini Bapak Ibu ada gambaran, mau balik modal itu bisa cepat Bapak Ibu ya, bisa cepat. Jadi kalau rata-rata orang nyampe 6A 101 mesin itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun ya. Kalau statistik di KAT Bapak Ibu ya, statistik di KAT, dan nanti Bapak Ibu bisa cek juga di grup Kopassusnya Dokter Gigi Wikan itu ya, itu lebih banyak lagi nanti yang data yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau untuk balik modal mau berapa lama itu sangat terukur, dan balik modalnya ini tergantung Bapak Ibu ya, tergantung kerja kerasnya Bapak Ibu. Nah ini ya, seger banget nih kalau kata Bu Siwi ya. Nah ini jadi ibaratnya ini kurang lebih sama kayak bisnis-bisnis besar di luaran sana Bapak Ibu. Jadi kalau bisnis mau besar itu memang cabang jalur distribusinya alternatifnya tuh harus banyak ya. Kenapa? Karena memang kalau kita mau bisnis gitu Bapak Ibu ya, kita tidak bisa cuma mengandalkan 1, 2 jalur aja karena terlalu berisiko ya. Tapi kalau kita punya jalur yang banyak, misalnya di satu jalur ada problem atau ada masalah, di jalur lain itu masih ada nyumbang untuk bisa hidup begitu Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang ini contoh di depan Bapak Ibu ada merek sepatu yang centang gitu ya. Nah, ini mereka juga punya sekali banyak opsi atau pilihan jalur distribusi ya. Jadi kalau yang paling kiri itu dia jalur distribusinya langsung jualan Bapak Ibu ya. Nah, langsung jualan itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau sudah punya nama dan uangnya sudah kuat. Tapi kalau untuk kasus-kasus UMKM Bapak Ibu, itu biasanya ya keuangannya tuh habis dibikin produknya Bapak Ibu. Jadi kalau dana dan uangnya sudah habis dibikin produknya, biasanya orang punya punya kendala habis uangnya untuk berjualan. Ya, karena berjualan itu rupanya lebih capek Bapak Ibu ya, lebih capek, dan tapi keuntungannya lebih gede ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat 60-80% Bapak Ibu jualan ya. Jadi sangat nggak heran Bapak Ibu kalau yang namanya distributor itu biasanya dan seringkali lebih kaya dalam tanda kutip secara finansial ketimbang orang yang punya pabrik Bapak Ibu ya. Atau nanti kalau Bapak Ibu pernah tahu merek mobil ya Toyota Bapak Ibu dari Jepang, itu pabriknya sama ada distributor utama di Jepang sana Bapak Ibu, itu jauh lebih kaya distributornya ya ketimbang yang punya Toyotanya Bapak Ibu ya, karena memang ya itu tadi ya marginnya besar dan ya mereka bisa punya strategi dan seterusnya ya. Tapi kalau
pabrik itu ya segitu-segitu aja biasanya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena kita di bidang distribusi, otomatis kita bicara keuntungan tadi lebih banyak, dan kalau keuntungan lebih banyak, otomatis ya tadi, kira-kira bisa nggak membawa Bapak Ibu nyampe ke goal-nya atau prioritas apa yang Bapak Ibu mau. Ya, yang pasti lebih gampang dan lebih cepat Bapak Ibu ya, secara logika ya. Seger semua tuh ya. Nah ini ya, jadi distribusinya kalau di Indonesia Bapak Ibu sudah di mana-mana, seluruh Indonesia sudah ada cabangnya, sudah ada yang punya, terus kemudian kalau seluruh dunia juga sudah ada juga pabrik, enggak ya, pabrik cuma di Osaka ya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu, ya memang harga mesinnya lumayan gitu ya, tapi ternyata yang beli juga banyak peminatnya. Nah di sini kita bisa belajar Bapak Ibu, di mana memang harga itu sebenarnya relatif ya. Harga tidak menentukan orang beli atau tidak Bapak Ibu ya, tapi ketika orang bisa ngelihat nilai manfaatnya itu lebih besar daripada nilai uang, disitulah orang akan mau gimana caranya akan keluar uang untuk mendapatkan barang yang dia mau, termasuk mendapatkan mesin yang di depan Bapak Ibu ini gitu ya. Tapi orang bisa bilang mahal Bapak Ibu itu seringkali, kenapa? Karena dia belum ngelihat nilai manfaatnya gitu ya, nilai manfaatnya masih jauh lebih kecil dibanding nilai uang yang dikeluarin. Nah, di situ orang seringkali bilang, oh ya itu mahal ya. Tapi kalau buat Bapak Ibu ya sudah pernah merasakan nikmatnya sedekah air, nikmatnya orang kasih doa kalau misalnya ada yang dari wasilah air ini terbantu kesembuhannya, itu nikmat banget Bapak Ibu ya. Anda boleh tanya sama para pengundang Anda yang sudah merasakannya, itu tidak bisa dinilai sama ukuran uang kertas Bapak Ibu. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, itu kenikmatan yang inilah ya, yang hakiki mungkin ya. Bapak Ibu silakan coba sendiri ya. Walaupun Bapak Ibu belum punya mesin, saran dari kami Bapak Ibu mulailah ikut kegiatan sedekahnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu komisi bagi hasil mesinnya per titik gitu ya. Jadi komisinya bisa keluar setiap hari karena per 11 hari sejak transaksi itu bagi hasilnya keluar ya. Nah, ini nanti tanyakan ke para pengundang Anda ya. Di sini juga banyak yang sudah mendapatkan ratusan bahkan miliaran ya sebulan